Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Book Review for Literacy Digital Class. Perkenalkan, nama saya Sri Gustiarni Surya Putri dari kelas Komputerisasi Akuntansi Reguler Pagi. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, buku yang ditulis oleh Alfi Syahrin. Melalui tulisannya, Alfi Syahrin berharap para pembaca bisa merenungkan kembali makna kehidupan serta menemukan secercah titik terang dan melangkah menuju titik tersebut. Untuk detail buku sendiri, judul bukunya adalah Jika Kita Tak Pernah Menjadi Apa-apa, ditulis oleh Alfi Syahrin dengan penerbit Gegas Media pada tahun 2019, jumlah halaman 236 halaman. Adapun kutipan dalam buku ini yang saya ambil, yang pertama adalah tentang kuliah. Jadi, aku ingin menambahkan, kuliah penting, tetapi tak menjamin kesuksesan seseorang. Namun, daripada tak melakukan apa-apa, mengapa tak memilih belajar dengan cara yang telah diakui? Yang kedua adalah perihal waktu. Sebagaimana hendak memetik buah, kita tak bisa menjadikan waktu sebagai satu-satunya faktor. Namun, waktu juga jadi faktor penting. Terlalu lama dipetik bisa jadi terlalu matang nantinya. Terlalu lama dibiarkan bisa membusuk. Perihal anak pertama. Mereka, anak-anak pertama, jadi begitu kritis menilai berbagai kekurangan yang ada dalam rumah ini. Namun, anak-anak pertama seringkali lupa bahwa kita tinggal di dunia yang tak sempurna, diisi oleh orang-orang tak sempurna, tetapi menuntut kesempurnaan. Adapun kutipan yang keempat adalah tentang perihal uang. Iya, uang bikin senang. Iya, uang adalah kebutuhan. Tetapi sampai jadi definisi kebahagiaan, sampai jadi pemberi rasa senang di hati, rasanya sudah kelewatan. Lalu, yang terakhir adalah perihal sukses di masa muda. Mereka yang sukses di usia muda pasti ada alasan di balik itu. Pasti ada alasan mengapa mereka yang terpilih sukses di usia muda bukan kita. Adapun part of the book di buku ini, yaitu yang pertama adalah bab 1, impi yang menjelaskan tentang apa yang kita impikan dan harapkan yang mempunyai 12 bagian. Di bab kedua, tentang kuliah, menjelaskan apa yang dirasakan selama kuliah yang mempunyai 9 bagian. Di bab ketiga, tentang tekanan, menjelaskan tentang tekanan yang dirasakan oleh seseorang serta mempunyai 5 bagian. Di bagian keempat, tentang cita-cita, menjelaskan tentang cita-cita atau mimpi menjadi sukses yang mempunyai 8 bagian. Serta di bab terakhir, tentang takdir yang menjelaskan tentang rasa di hati dalam kehidupan seseorang yang mempunyai 11 bagian. Adapun bagian menarik yang saya ambil, yang pertama di bagian 2, dengan judul, Bu, Aku Gagal Masuk Universitas Negeri. Pada bagian ini mengajarkan kita untuk ketika kita gagal melanjutkan studi perguruan tinggi di universitas impian, universitas negeri pastinya, pada akhirnya hidup akan terus berjalan. Masuklah ke universitas swasta dan penuhi tanggung jawab dengan belajar sesungguhnya, rajin, serta mulai menekuninya. Ternyata terdapat jalan lain yang peluangnya lebih dapat menjanjikan. Dari bagian ini kita dapat melihat bahwa kehidupan seseorang telah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan dengan cara yang terbaik dan dalam waktu yang terbaik. Di dalam kegagalan pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Selanjutnya di bagian kelima, jurusan kuliah yang membuatmu sukses dan kaya. Pada bagian ini kita lihat realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Di dunia kuliah pasti banyak di antara kita yang merasa bahwa kita salah jurusan. Kita coba hadapi yang ada di depan kita, tekuni hal itu, coba hadapi, anggap itu sebagai tantangan yang dapat membuat diri kita berkembang menjadi lebih baik. Karena kita tidak akan pernah tahu kesuksesan itu datang dari mana. Bisa jadi kesuksesan itu datang dari bidang yang kita ambil kuliahnya, tapi bisa jadi juga bukan yang tidak sesuai dengan kuliah kita. Coba untuk dapat bersyukur segala yang sudah ada di hadapan kita, percaya bahwa itu adalah jalan yang terbaik. Selanjutnya pada bagian ke-14, aku cuma pengen orang tuaku bangga. Pada bagian ini mungkin kita hanya ingin membuat orang tua kita bangga kepada kita. Ada saatnya kita memiliki keinginan yang sekiranya itu nggak muluk-muluk pada saat itu. Seringkali kita jadikan orang tua kita sebagai alasannya. Kita seringkali berkata, aku hanya ingin membuat orang tuaku bangga. Namun, sesungguhnya bagi orang tua hal itu hanyalah kebutuhan pelengkap. Sebab orang tua kita hanya butuh seorang anak yang bisa mendengarkan mereka, menolong mereka, dan berbakti kepada mereka. Di bagian ke-29,
dengan judul Mimpi-mimpi yang tak tercapai. Pada bagian ini, kita akan diajarkan untuk mengikhlaskan keadaan, karena kita tidak pernah bisa memastikan sebuah keadaan untuk berjalan seperti yang kita impikan. Ketika ada mimpi kita yang tidak tercapai, maka kita melakukan introspeksi diri. Bisa jadi, ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, karena Tuhan memberikan apa yang seharusnya kita butuhkan meskipun kita tidak meminta hal itu. Di setiap buku pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, menurut saya, buku ini ditulis dengan gaya bahasa sehari-hari yang santai dan ringan. Buku ini mengandung cerita yang relevan dengan kisah anak muda sekarang yang ingin mencari jati dirinya. Selain relevan, buku ini juga bersifat reflektif, karena penulis menyelipkan beberapa pertanyaan yang dapat direnungkan dan refleksi bagi para pembaca. Buku ini banyak sekali memberikan pelajaran dan pesan moral. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya menurut saya adalah meskipun buku ini sangat relevan dengan kisah anak muda, namun buku ini kurang solutif. Mengapa? Karena untuk para pembaca yang ingin mencari solusi untuk masalah hidup yang dihadapi, buku ini tidak memiliki jawabannya. Pesan moral untuk buku ini yang pertama adalah jangan terjebak oleh standar kesuksesan yang ditetapkan masyarakat umum, karena mereka yang menetapkannya pun belum tentu bisa menggapai kesuksesan tersebut. Yang kedua, sebab pada akhirnya yang dapat merasa sukses hanyalah dirimu sendiri. Orang lain mungkin dapat menilai sesuai dengan standar mereka, tetapi yang mengetahui proses itu adalah diri kamu sendiri. Lalu, pesan yang ketiga adalah jika berbicara tentang kesempurnaan, tidak akan ada habisnya. Kita perlu menyadari bahwa ketidaksempurnaan tersebutlah yang membawa warna ke dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita harus terima saja, tetap berusaha sebaik mungkin, dan jalani hidup dengan ketidaksempurnaan tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan dari buku ini. Jadi, dalam satu novel ini adalah apapun yang kamu lakukan, jalani, syukuri, dan nikmati. Semua punya jalannya masing-masing. Tidak perlu mengkhawatirkan dan tidak perlu dikhawatirkan. Semua sudah memiliki porsinya masing-masing. Mungkin hari ini kamu ditolak, tetapi nanti akan ada satu hari spesial yang membuatmu bergumam. Oh, ini toh hikmahnya. Lalu semuanya menjadi tenang dan indah. Sabar, butuh waktu. By Alfi Syahrin. Agar tidak merasa cemas dengan masa depan, alangkah lebih baiknya nikmati saja masa depannya, masa yang sekarang. Jika kita sekarang gagal, ya diperbaiki, cari tahu apa yang salah. Jika kita berhasil, ya dipertahankan lagi dengan cara berhati-hati dalam bertindak dan mengambil dalam setiap keputusan. Masa depan itu suatu hal tidak pasti. Daripada overthinking duluan, lebih baik kita fokus dan nikmati masa yang sekarang. Jalani semua dengan berusaha maksimal dan berserah diri pada hasil apa yang akan kita dapatkan nantinya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, atas kesalahan-kesalahan kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.